Dek, apa jangan maning? Oh, wis bali apa mas? Lekai jangan mau esok isih kaya nih mas. Mami serahin nang jangan esok bukan maning sih ngapa? Geh mas, mau esok anakir yang baik. Iki nembe bae menang terus bobo. Apa mama ora weruh adek kumbahane pirang-pirang sing anan deset mas di maem. Sing penting li bisa ganjal weteng. Pendewasaan usia perkawinan menurut BKKBN adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan, yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan rumah tangga, dipandang dari sisi kesehatan dan sisi emosional. Nah, sebenarnya apa sih tujuan pendewasaan usia perkawinan? Itu satu, menunda perkawinan sampai batas usia minimal siap untuk berkeluarga. Yang kedua, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Dan yang ketiga, menunda kehamilan anak pertama bila sudah terjadi perkawinan dini. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan.
mengatur kehamilan melalui perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Upaya tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui pendewasaan usia perkawinan. Mengapa perencanaan usia perkawinan itu penting bagi remaja? Yang pertama, jika dilihat dari aspek kesehatan. Dalam masa reproduksi, perempuan usia di bawah 21 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Dalam usia ini, perempuan atau laki-laki masih dalam proses tumbuh kembang baik secara fisik maupun psikis. Proses pertumbuhan akan berakhir pada usia 20 tahun. Dengan alasan ini, maka dianjurkan perempuan menikah pada usia minimal 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Apabila pasangan suami istri menikah pada usia di bawah 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai usia istri 20 tahun dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi. Anak perempuan berusia 10 hingga 14 tahun memiliki kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan dibandingkan dengan perempuan yang berusia 20 hingga 25 tahun. Sementara yang usia 15 hingga 19 tahun kemungkinannya 2 kali lebih besar. Perempuan yang menikah di usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi, serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang kedua, dilihat dari aspek ekonomi. Secara umum, remaja yang menikah di usia dini seringkali mengalami masalah perekonomian keluarga sebagai salah satu sumber ketidakharmonisan keluarga. Dalam kehidupan berkeluarga, terdapat beberapa kebutuhan yang penting untuk dipenuhi, yaitu kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan dan bersifat wajib untuk dipenuhi, seperti sandang, papan, dan pangan. Kemudian kebutuhan sekunder, yang diperlukan setelah kebutuhan primer terpenuhi, contohnya alat komunikasi, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian yang terakhir kebutuhan tersier yang sifatnya mewah seperti mobil dan apartemen. Ini Mbak pesenannya, maaf ya Kak sekitar. Iya nggak apa-apa, makasih ya Mas. Kemudian yang ketiga, jika dilihat dari aspek psikologis, perkawinan di usia muda dapat menimbulkan persoalan dalam rumah tangga. Emosi yang belum stabil memungkinkan banyaknya pertengkaran yang berkelanjutan dan dapat mengancam kelangsungan rumah tangga dan berujung pada perceraian. Pasangan yang memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan perkawinan akan lebih mudah menghadapi dan menerima segala konsekuensi dan persoalan yang timbul dalam perkawinan. Penundaan usia perkawinan sampai pada usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki diyakini banyak memberikan keuntungan bagi pasangan dalam keluarga. Perkawinan di usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan psikologis. Semua bentuk kesiapan ini mendukung pasangan untuk dapat menjalankan peran baru dalam keluarga yang akan dibentuknya, agar perkawinan yang dijalani selaras, stabil, dan pasangan dapat merasakan kepuasan dalam perkawinannya kelak. Yang keempat, dilihat dari aspek pendidikan. Perencanaan usia perkawinan memberikan kesempatan lebih luas bagi remaja untuk menempuh pendidikan dan mempersiapkan serta merencanakan masa depan dengan lebih baik. Dalam lingkup yang lebih luas, jika seluruh remaja Indonesia mampu menunda usia perkawinannya sampai usia ideal, maka tingkat pendidikan generasi muda akan lebih baik. Pernikahan dini mengakibatkan anak tidak mampu mencapai pendidikan tinggi. Hanya 5,6% remaja yang menikah dini masih dapat melanjutkan sekolah setelah perkawinan. Terakhir, Indonesia saat ini sangat diuntungkan dengan besarnya jumlah dan proporsi usia muda usia 10 hingga 14 tahun dan besarnya penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun. Jumlah penduduk yang berusia 10 hingga 24 tahun berjumlah sekitar 64 juta atau sekitar 26% dari total penduduk Indonesia. Hampir setengah penduduk Indonesia saat ini tergolong penduduk usia produktif. Artinya, sekitar 157 juta penduduk di Indonesia saat ini berusia pada usia produktif.
Pendewasaan usia perkawinan diharapkan dapat berdampak positif pada terkendalinya jumlah atau kuantitas sekaligus peningkatan kualitas penduduk Indonesia. Semakin muda umur perkawinan seseorang, maka potensi masa reproduksinya akan lebih panjang karena lebih lama masa yang dilewatkan dalam ikatan perkawinan. Semakin panjang masa reproduksi seorang perempuan berdampak pada tingginya potensi fertilitas. Diharapkan remaja sebagai bagian dari penduduk usia produktif yang tinggi jumlahnya, berkesempatan menjadikan diri, berprestasi, dan berkualitas. Kamu tahu enggak sih? Amran tahu. Dia kemarin jalan sama cewek lain kan. Wah, serius? Iya. Baru putus sama aku tahu. Padahal dia juga dulunya deket sama temanku coba. Iya, Allah. Ya Coba Allah. Mel. Terima kasih. Baik. Hai Mel. Kamu sekarang di mana? Sekarang di Jogja ya. Kuliah. Kuliah ya. Prima katanya mau nikah ya? Iya, doain ya, bisa sampai hari H. Amin. Prima? Iya kan? Cie, mau nikah. Ngomong-ngomong udah tahu belum persiapan sebelum nikah apa? Tahu dong, paling gedung, catering, rias, apalagi ya? Foto-foto, Hiburan. KUA, Biduan. sound. Urgent tunggal. Bentar. Tapi ada loh yang paling penting. Apaan sih? Apaan? Calonnya lah. Iya sih bener. Ya kali kalau nggak ada calonnya mau nikah sama Pak Pong nggak kali. Tapi selain itu ada lagi loh yang nggak kalah penting dari itu semua. Apa Mel? Apa sih? Apaan sih? Apa? Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan pranikah. Calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejak dini penyakit yang ada pada calon pengantin, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab terkait dengan rumah tangga mereka ke depan. Karena penyakit tersebut dapat mempengaruhi kondisi anak atau keturunan yang akan dilahirkan. Kemudian persiapan gizi juga penting agar calon pengantin bisa terhindar dari kek atau kurang energi kronis dan anemia. Calon pengantin yang mengalami kek dapat beresiko pada saat kehamilan dan kelahiran, seperti perdarahan, keguguran, dan berat badan bayi lahir rendah atau BBLR. Sedangkan anemia pada remaja dapat menurunkan produktivitas dan konsentrasi belajar, serta bila hamil dapat beresiko pada saat persalinan. Yang terakhir, imunisasi tetanus dan jangan lupa jauhi nafsa. Rencanakan masa depan kita mulai saat ini juga. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?